Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi dimanapun Anda berada. Materi kali ini adalah bagaimana kita menghadapi sebuah masalah gitu ya, supaya kita itu misalkan masalah itu tidak selesai-selesai di masa yang lama, itu tetap kita itu tetap optimis, kita itu tetap tegar ya. Teman-teman, yang perlu Anda pahami adalah jangan sampai teman-teman ini terjebak dengan penyelesaian ya, penyelesaian atau cara atau teknis ya. Jangan terjebak seperti itu ya, itulah yang menjebak logika Anda ya. Jadi kadang masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman Jumat Wage ini tidak bisa diselesaikan secara matematis ya. Katakanlah saya hutang rentenir katakan 10 juta, akhirnya terjebak di sana. Anda hitung matematis ya, Anda hitung matematis pendapatan Anda katakanlah 3 juta per bulan, Anda cicil 500.000. Hitungan Anda matematis katakanlah 2 tahun 3 tahun lunas hutang tadi. Tapi kenyataannya bukannya lunas, tetapi malah bertambah. Apakah ada yang salah di sini? Ya, jelas ada yang salah. Ya, Anda melihat hitungan pinjaman ya, pinjaman itu kan katakanlah 10 juta, ada provisi administrasi, ya, ada angsuran, ada bunga, ada pokok pinjaman dan sebagainya. Ya, logikanya seperti itu. Anda tidak pernah menghitung ya. Anda tidak pernah menghitung proses kehidupan Anda selama 1 bulan ya. Pengeluaran Anda ini berapa gitu, ya, setiap harinya katakanlah untuk belanja, untuk apa, terus untuk listrik berapa ya, untuk PDAM berapa, untuk sangu anak berapa, untuk iuran RT, iuran satpam berapa ya, untuk lain-lain cicilan kendaraan, cicilan rumah berapa ya. Setelah Anda tahu kalkulasi tersebut ya, teman-teman tidak pernah berpikir ya, sesuatu yang akan terjadi, yang itu bisa terjadi. Misalkan teman-teman dipecat dari pekerjaan, misalkan teman-teman kecelakaan membutuhkan biaya, misalkan teman-teman keluarga Anda ada yang sakit membutuhkan biaya ya. Jadi seperti itu. Nah, terus tidak juga Anda pikirkan aturan agama, ini agama Islam ya, agama yang lain yang mungkin juga sama ya, itu melanggar agama ya. Anda sudah menentang Tuhan gitu ya. Ibarat Anda punya anak buah ya. Anda punya anak buah ya. Terus anak buah Anda itu melanggar peraturan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda diam saja? Apakah Anda menghukumnya ya? Dari sini semoga teman-teman paham ya. Ini saya kasih contoh hutang piutang rentenir ya. Sebenarnya ini juga berlaku terhadap masalah-masalah lain juga sama gitu. Pada saat teman-teman mengalami kondisi seperti ini, hitungan matematika Anda ya, hitungan matematika Anda itu sudah buyar semua gitu. Ya, sudah buyar semua. 1 bulan 2 bulan Anda dikasih masalah tadi sudah hancur teman-teman. Bukannya masalah Anda selesai, Anda malah nambah pinjaman ya. Makanya saya sarankan, apa yang aset apa yang Anda punya sudah tutup, bertobat kepada Tuhan. Bahasanya Anda sudah salah langkah. Salah langkahnya apa? Melanggar perintah Tuhan. Itu. Kedua, secara manusiawi Anda ingin sesuatu yang instan ya, sesuatu yang instan. Anda ingin memetik hasilnya dahulu
ya, memetik hasilnya dahulu, susah-susah kemudian, bukan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian bukan, tapi bersenang-senang kemudian bersakit-sakit selamanya. Ya, ada yang umur sampai 27 tahun sudah terjerat ini kan ya, lucu nih. Ya, jadi teman-teman Jumat Wage ya, untuk bisa bangkit dari masalah ini ya, sudah apa yang Anda bisa lakukan itu lakukan ya. Jangan Anda memakai logika lagi ya. Logika berpikir Anda ini sudah nggak usah. Anda mau jual rumah, Anda takut ya nanti habis, tapi kalau tidak dijual itu juga akan habis rumah Anda. Itu kan juga pilihan. Apakah Anda mau bangkit cepat dengan perubahan yang baru, dengan semangat yang baru, atau Anda ingin bersenang-senang atau istilahnya berlama-lama di dalam penderitaan? Nah, ini tergantung Anda. Ada yang jadi TKW ya, subscriber kita juga itu kan komentarnya nambah hutang gitu kan ya, lucu gitu. Nah, ya memang kita secara logika ya, secara logika hitungan matematis itu, katakanlah gaji TKW katakanlah 10 juta ya, sudah di rumah kamu pinjam saja uang muka buat beli motor 3 juta ya, sama dengan kondisi awal itu kan riba pada saat perjalanan waktu ya, ada kebutuhan yang mendadak ya, ada kebutuhan yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya apa, kacau ini, angsuran ini kacau. Kalau bisa teman-teman Jumat Wage hindari hutang ya, apapun itu bentuknya ya, mending kita makan seadanya gitu, ya. Makan seadanya tanpa beban, nah itu akan lebih baik. Itu akan membuat Anda pada saat Anda beribadah itu Anda bisa fokus, bisa tenang dan sebagainya ya, sehingga doa Anda ini cepat terkabul. Bagaimana doa Anda mau terkabul ya, Anda tidak tenang ya, mau tidur kepikiran ya, bayangan debt collector ini selalu menghantui Anda, mau siang mau malam, keresahan itu selalu ada. Itu yang Anda rasakan ya, kaitannya di dunia gitu ya. Kalau Anda menyadari itu melanggar perintah Tuhan, otomatis ya, rasa Anda juga akan semakin menyakitkan ya. Maka teman-teman Jumat Wage, pada saat Anda mau bangkit, memperbaiki diri, itu perbaiki kualitas diri. Jadi prosesnya itu dengan sendirinya akan muncul di hadapan Anda. Apa yang salah ya, Anda koreksi. Apa yang salah di dalam diri saya, itu koreksi semua. Udah tidak usah ngurusi prosesnya seperti apa Anda, tapi proses diri kita ini yang kita onjai terus. Dengan sendirinya masalah Anda juga akan selesai ya. Jadi lepaskan keterikatan Anda terhadap dunia itu, lepaskan. Ini bagi teman-teman Jumat Wage yang sudah parah ya, yang nggak bisa keluar. Apapun yang ada, tutup itu semua ya. Kalau kaitannya dengan utang, ya sudah, apa yang Anda bisa jual tutup. Coba bayangkan kalau teman-teman itu meninggal dunia ya, apakah Anda mau membebani orang-orang di sekitar Anda untuk membayar hutang Anda, membayar kesalahan Anda ya? Ini kan memalukan bagi watan Jumat Wage ya. Anda harus bisa membuktikan bahwasanya memang Jumat Wage itu tidak tega. Jumat Wage itu akan memberikan apapun yang dia punya.
ya, sepanjang dia itu bisa bermanfaat. Nah, tetapi boro-boro mau memberikan manfaat, utangnya banyak, akan memberikan warisan hutang. Nah ini kan lucu ya, bagi teman-teman Jumat Wage yang terlilit hutang, masalahnya di sana. Sudah, lepaskan semua, mulai hidupan baru. Kalau Anda masih nyicil terus ya, ya sudah, Anda akan habis. Anda tidak akan bisa bangkit sampai Anda dikubur ya. Kalau tidak percaya, 10 tahun lagi atau ya, gak usah lama-lama, 2 tahun 3 tahun lagi ya, Anda lihat channel ini, apakah Anda bisa bangkit dari tadi? Tulis di kolom komentar. Yang pasti tidak akan bangkit kalau Anda tidak mau melakukan perubahan tadi, perubahan kualitas diri ya, tobat, tidak akan mengulangi sesuatu yang sama lagi. Sudah, berikan kan. Kalau Anda memiliki apa, kalau Anda hanya sebatas baju, berikan saja baju Anda. Jadi totalitasnya di situ ya. Tuhan akan melihat Anda, kesungguhan Anda. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, daya upaya apa-apa ya, Tuhan akan menyiksa Anda ya. Ini juga sama ya dengan apa, kasus yang lain ya, katakanlah masalah percintaan, masalah keluarga. Sudah, ya itu tadi, lepaskan semua gitu. Mulai memperbaiki diri, mulai memperbaiki kualitas diri, mulai memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan, mulai menyayangi diri sendiri. Nanti dengan sendirinya jalan Anda akan kelihatan. Sudah, tidak usah bingung dengan prosesnya ya, hitungan matematika Anda, bisnis apa, tidak usah. Kalau Anda di titik tadi ya. Beda kalau teman-teman sudah mempunyai modal ya. Saya usaha apa Pak? Saya Jumat Wage, usaha makanan oke, usaha sound system oke. Usaha sound system ini sifatnya tentatif ya, musiman. Jadi Anda bisa mengklasifikasikan ya, usaha musiman, usaha triwulan, 6 bulanan, tahunan ya. Ada ya teman-teman Jumat Wage ini yang usahanya tahunan, misalkan ya, usaha kue kering lebaran ya kan, itu ya, usaha macai manten, apa macai manten ya, salon ya, salon ini kan musiman, Agustusan, karnaval ya, terus manten, wisuda. Nah ini musiman, teman-teman bisa mengklasifikasikan gitu ya. Bagi teman-teman yang di Hongkong ya, yang di Hongkong ini bisa coba seperti itu. Jadi teman-teman belajar masak kuliner seafood ya, orang Hongkong seafood, nanti pulang ke Indonesia buka warung seafood, itu untuk setiap harinya ya. Bisa juga Anda buat online ya, online ada pesanan baru Anda buatkan, sehingga Anda tidak rugi ya. Tapi kalau Anda punya modal, beli tanah pinggir jalan, buka warung seafood, lalapan dan sebagainya. Nah, di samping itu kan usaha setiap hari yang menghasilkan untuk makan Anda. Satu itu. Kedua, usaha triwulan katakan atau tahunan. Nah, Anda bisa kursus merias ya. Di Hongkong ini kan banyak ya. Saya lihat di Facebook jadi mantan, kursus tata rias itu juga bisa Anda lakukan. Nah, itu kan usaha musiman ya, musim manten ramai jobnya. Nah, ini bisa Anda lakukan. Jadi apapun yang Anda kerjakan itu segmentasinya itu jelas ya, prioritasnya jelas ya. Ini untuk harian, ini untuk bulanan, ini untuk tahunan, itu jelas. Jangan asal katakanlah saya mau usaha sound system saja gitu. Terus sehari-hari Anda mau makan apa? Nah ini juga Anda perlu pikirkan ya. Ya memang bisa ya teman-teman, usaha sound system itu bisa ya. Katakanlah musim kawin, katakanlah 1 bulan ya, bulan besar biasanya musim kawin, katakanlah seperti itu. Anda mendapatkan 100 juta tadi buat makan selama 1 tahun. Apakah Anda ingin seperti itu? Atau teman-teman juga bisa gandeng dengan
usaha salon ya. Jadi setiap hari bisa potong rambut, bisa ada penghasilan. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan terjebak dari di satu usaha, jangan. Tapi peluang-peluang apa yang bisa kita mainkan, kita kerjakan, ini akan sangat berdampak ya bagi kehidupan kita. Nah itu teman-teman ya, sedikit gambaran. Terus kaitannya peternak ya, peternak ini juga usaha sampingan ya, usaha sampingan, kecuali Anda sudah besar ya, Anda sudah bisa manajemen, katakanlah Anda ternak lele satu kotak 1.000 ya, Anda mau buat berapa kotak 1.000 lele, Anda bisa jual berapa, ini Anda harus estimasi dulu. Supaya apa? Supaya Anda nggak keteteran, tidak hanya sesaat saja ya, perputaran untuk Anda makan setiap hari ini juga harus ada. Lah itulah yang perlu dipikirkan ya. Jadi teman-teman kalau mau usaha itu yang penting ya keseharian Anda itu sudah tercukupi. Nah itu yang Anda prioritaskan ya, usaha itu dulu. Misalkan Anda juga bisa gandeng dengan menanam padi. Padi ini kalau tidak salah 3 bulan atau 6 bulan sekali ya, 3 bulan tanam jagung. Nah, tetapi keseharian Anda ini juga harus ada ya, yang Anda istilahnya untuk makan itu harus ada. Nah itulah teman-teman, untuk Jumat Wage harus selalu berpikir kreatif ya, supaya teman-teman ini bangkit, teman-teman sukses ya. Dan saya yakin teman-teman itu bisa ya. Yang tidak bisa itu adalah rasa malas, jaga no, pingin matengnya dewi, pingin saenaknya dewi. Lah itulah yang membuat teman-teman itu nggak bisa bangkit ya. Dan rasa was-was, ojo-ojo gini, ojo-ojo gagal, lah itu akan membuat Anda juga gagal ya. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga sedikit gambaran ini bisa menjadikan Anda bisa bangkit ya. Tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa berkreasi, bisa berinovasi sesuai dengan keahlian teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.